Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Batu Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran. Tema yang ingin kita bahas kali ini teman-teman yakni tentang murai batu bongkar materi. Gimana cara agar murai batu kita bongkar materi ya? Kita simak setelah intro berikut ini. Check it out. Nah, teman-teman, untuk tema kali ini ya, yakni agar murai batu kita bagaimana cara kita membongkar materi ya. Itu tentu ada caranya, salah satunya dari settingannya, terus trah atau gen itu wajib ya. Dan kita selalu mengedukasi, menginformasinya ke teman-teman, jangan sesekali main multivitamin atau vitamin pabrikan buatan itu. Siapapun yang mengedukasi tentang itu, kalau bisa jangan diperkenalkan dengan vitamin-vitamin yang demikian, karena pada ujungnya adalah hanya strategi pasar atau marketing. Contoh, ketika saya pertama mengedukasi, sharing ke teman-teman ya, coba teman-teman lakukan langkah-langkah ini, langkah-langkah itu ya, seperti penjemuran ya, umbar, kasih EF yang cukup. Tapi untuk tenaganya belum ada, maka teman-teman pakai vitamin ini, maka nanti tenaganya akan naik, tapi untuk birahinya tetap. Wah, kalau teman-teman sampai kemakan hal-hal yang demikian, parah sih. Nanti teman-teman akan mengalami yang namanya kerugian. Saya menyarankan teman-teman untuk tidak menggunakan multivitamin atau vitamin tambahan yang dikeluarkan pabrikan, kecuali murai batu teman-teman dalam keadaan bermasalah. Nah, bermasalahnya seperti apa? Contoh, murai batu teman-teman sudah dirawat baik-baik, sudah diberikan nutrisi yang alami seperti jangkrik, mentok minyak ikan lah ya kan, terus dikasih kayak jahe biar hangat, seperti itu sudah nggak tertolong, bolehlah dikasih vitamin untuk agar murai batunya lebih seger lagi. Ini pun kalau cenderung seperti mengembangkan bulu. Tapi kalau untuk multivitamin agar staminanya naik drastis, terus lombanya maksimal, saya sarankan jangan deh. Itu hanya akan merusak burung murai batu teman-teman. Tidak heran ketika murai batunya dulunya masih enak saat tidak diapa-apain, lantas ketika main vitamin-vitamin pabrikan itu murai batunya menjadi kacau atau error ya. Jadi tidak heran saya. Juga ada temen ya, dia sering banget bermain burung. Ketika dia memegang burung, burungnya bagus. Oke, burungnya bagus, saya akuin ya, dalam artian kalau untuk tenaga, stamina, kerja oke, gacor. Mungkin karena itu ternyata saya lihat burungnya main apa teman-teman, main vitamin. Nah, itu vitamin itu ya. Ketika burung murai batunya atau burung apapun itu dilepas ke orang lain dan tidak menggunakan vitamin tadi, maka yang terjadi apa? Burungnya nggak akan jalan, burungnya bermasalah ya. Ketika balik lagi ke yang megang vitamin, burungnya jalan lagi. Dan ini durasinya juga tidak akan lama, biasanya dia nanti burungnya rontok, terus kalau off itu pasti panjang dan kelamaan, dan ini tidak akan kerja manjang, pasti akan menjadi problem dan bermasalah. Nah, di situ kita catat jangan pernah menggunakan vitamin, apalagi untuk agar murai batunya bongkar-bongkar materi. Nah, ini karena ada triknya sendiri agar murai batu kita tetap mau bekerja. Salah satunya adalah kita mengkondisikan di rumah. Jadi untuk rawatan di rumah harus benar-benar menjadi kunci juga teman-teman. Selain kita harus memberikan pemasteran yang tepat, pemasteran yang mudah untuk dipahami oleh burung murai batu itu sendiri ya, saat di rumah, burung murai batu kita juga harus dikondisikan dengan baik. Contoh, sebulan full tidak boleh melihat, mendengar, ataupun di-track dengan burung murai batu lain saat di rumah. Apalagi dipancing-pancing menggunakan MP3, jangan. Kalau teman mau saat di lomba bongkar-bongkar materi, kondisikan burung murai batunya. Jemur secukupnya, mandi semaunya murai batu kita ya kan. Kalau ada umbar boleh diumbar. Untuk EF-nya settingannya menyesuaikan karena setiap murai batu berbeda-beda.
teman-teman boleh untuk settingannya hanya sekedar bunyi saat di rumah. Dalam artian ketika murai batunya diberikan EF bunyi ya, tapi tidak gacor. Itu sudah lebih dari cukup. Yang penting burung murai batu itu masih bunyi dan tidak mengembangkan bulu, itu tandanya EF-nya sudah cukup. Kenapa saya bilang EF-nya harus serendah mungkin atau secukupnya? Ini karena nanti ada kaitannya dengan saat bongkar materi di lomba. Kalau murai batu kita saat di rumah sering banget keluar-keluar terus menerus, ini nanti dari sisi tenaga akan berkurang, dari sisi faktor juga akan terganggu. Jadi teman-teman perlu pahami betul-betul untuk murai batunya ya, di rumah benar-benar harus dikondisikan, mulai dari pemberian EF-nya yang nggak boleh terlalu over, di rumah nggak boleh terlalu gacor. Ini akan mempengaruhi saat di kontes nanti. Dalam pemberian settingan, teman-teman sudah bisa memulai untuk menaikkan settingan itu H-3. H-3 teman-teman sudah mulai menaikkan. Contoh, ketika teman-teman menggunakan settingan harian 55, maka di H-3 sudah bisa dinaikkan menjadi 66 atau 77. Nanti H-2 bisa naikkan lagi menjadi 99. Lantas di H-1 bisa 10-10 dan seperti itu. Itu salah satu strategi untuk menaikkan muntah materi tadi atau penguasa wilayah menjadi PD ya untuk murai batunya. Itu dari segi settingan. Terus kapan terakhir murai batu kita dijemur? Nah, untuk penjemuran teman-teman cukup dari H-1 itu sudah selesai harusnya. Tapi kembali lagi ke murai batu teman-teman. Ketika murai batu teman-teman tipikalnya adalah menyerang, sebaiknya untuk penjemuran di stop mulai dari, kalau yang terlalu agresif ya, mulai H-2 itu sudah di stop, udah nggak jadi masalah. Yang penting teman-teman kalau ada umbaran kan bisa cari tenaganya di umbaran. Lain cerita ketika kita harus memperoleh tenaganya dari jemur. Kalau nggak dijemur berarti harus H-1 saja. Tapi kalau tipikal agresif sebelum lomba dimandikan. Teman-teman bisa menjemurnya dengan sistem kerodong ya, jemur kerodong atau sauna di H-1. Tapi sebelum lomba teman-teman mandikan. Ini untuk tipikal murai batu penyerang. Dalam artian kalau melihat musuh tuh langsung nyerang, kerjanya itu tergesa-gesa, biasanya sepotong-potong, loncat bawah, loncat atas. Nah ini bisa berdampak buruk ketika tidak ada penanganan dalam sebelum perlombaan dimulai. Dalam artiannya tadi ada peredamnya, yakni dimandikan. Terus murai batu agar bongkar materi tentu dari durasi lomba. Durasi lomba teman-teman jangan terlalu berdekatan, istirahatkan benar-benar yang cukup untuk murai batunya. Terus saat di lapangan bisa dikondisikan. Murai batu teman-teman kategori latah, dalam artian dia gacor saat di bawah mendengar burung lain, atau dia cenderung diam nyantai. Kalau burung murai batu cenderung diam nyantai, itu posisi di mana saja memiliki keuntungan. Lain cerita ketika murai batu teman-teman itu latah. Kalau murai batu latah dalam artian over gacor saat di bawah, ini bisa berdampak buruk kalau pengondisiannya kurang tepat. Sebaiknya teman-teman jangan terlalu dekat dengan pedok atau dengan tempat lomba. Kalau murai batu teman-teman latah, teman-teman bisa menjauh dan teman-teman bawa teman ya untuk lomba, satu standby di dekat tiang lomba atau gantangan, yang satu jauh. Teman-teman bisa kasih informasi, jika kurang satu sesi boleh merapat ke gantangan. Ini bisa menjadi salah satu trik ya, karena banyak sekali pasti teman-teman lihat murai batunya pada diasingkan di bawah pohon jauh-jauh ya dari tempat lomba, karena ini strategi yang harus dijalankan agar murai batunya bongkar materi. Kiranya cukup ya teman-teman ya, kita sambung di lain waktu. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini,
Saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.